Pangeran Guru atau Pangeran Selawe dan 24 anak buahnya dari Palembang. Seperti ditulis buku sejarah Indramayu, Dasuki dan kawan-kawan 1977 bertempur melawan Endang Dharma Ayu. Ke-25 orang itu tewas dan dimakamkan di wilayah yang kini termasuk Desa Dermayu, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Terkenal dengan sebutan Makam Selawe karena jumlah 25 itu. Buku sejarah Indramayu tersebut bersumber dari naskah Babad Dermayu atau Babad Carbon II. Pada buku sejarah Indramayu 1977 halaman 9 disebutkan Pangeran Guru atau Pangeran Selawe identik sebagai Arya Damar atau Arya Dila atau Arya Abdillah, seorang pangeran dari Palembang. Ternyata peristiwa pertempuran antara Pangeran Guru dan Endang Dharma hanya bersumber Babad Dermayu semata. Sumber lainnya hingga kini belum ada. Jika jejak filologis Pangeran Guru atau Pangeran Selawe tak ditemukan, berbeda dengan jejak Arya Damar atau Arya Dila atau Arya Abdillah yang memiliki banyak sumber. Sosoknya adalah bagian dari kerajaan Majapahit yang ditugaskan di Palembang. Ia adalah ayah dari Raden Kusen atau ayah tiri Raden Patah, pendiri kerajaan Demak. Salah satu sumber naskah tradisional adalah Purwaka Caruban Nagari, Pangeran Arya Carbon 1720, Sulendra Ningrat 1983 yang berbunyi, Anapwa ya sang patah ika, anakira sang Prabu Brawijaya Kertabumi, kang rumuun mastri lawan putri Cina. Wekasan sang putri ika kinon lunga ring Palembang karwanira ki Arya Damar. Kalangidam kaworan ya manangis duka jero manahira sang ayu. Mangka tayi mijil Raden Praba. I sedeng ibu nira wine ngaran si Jinbun moang ini nguden sira ki Arya kang dumedi Bupati Majapahit ing Palembang Nagari. Adapun Raden Patah itu adalah putra Prabu Brawijaya Kertabumi yang dahulu kawin dengan putri Cina itu, akhirnya disuruhnya pergi ke Palembang untuk hidup bersama dengan Ki Arya Damar tatkala sang putri sedang dalam keadaan hamil. Sang putri menangis dan bersedih hati, maka pada saatnya lahirlah Raden Praba. Sedangkan ibunya memberinya nama Si Jinbun dan dibesarkan di bawah asuhan Ki Arya Damar, Bupati Majapahit di Palembang. Komplek makam Pangeran Selawe berada pada sebidang tanah dengan luas 320 meter persegi, berpagar tembok berukuran 20 kali 16 meter dengan tinggi 1,5 meter. Keadaannya merupakan hasil pembenahan atau pemugaran yang dilakukan pada bulan Juli tahun 1976. Di situs tersebut terdapat 24 kuburan yang terbagi dalam 4 blok. Arkeolog Nanang Saptono 2002. Blok 1 terletak pada bagian barat laut komplek. Terdiri dari 4 kuburan dengan jirat berundak. Kuburan tokoh utama yaitu Pangeran Selawe terletak pada bagian paling utara blok 1 atau kuburan nomor 1. Di sebelah selatannya
kuburan nomor 2 dipercaya sebagai kuburan Endang Dharma Ayu. Blok 2 terletak di sebelah timur Blok 1, terdiri dari 8 kuburan tanpa jirat, kuburan nomor 5 sampai 12. Blok 3 terletak di sebelah selatan Blok 2, terdiri dari 2 kuburan yang juga tanpa jirat, kuburan nomor 13 sampai 14. Blok 4 terletak di bagian paling selatan komplek, terdiri dari 10 kuburan. Kuburan nomor 24 dilengkapi jirat berundak. Kuburan nomor 23 dilengkapi nisan ganda berhias motif flora dan geometris berupa bintang dengan sudut 8. Arkeolog Nanang Sabtono, 2002. Di dalam komplek makam terdapat beberapa pohon tua, yaitu asam dan sawo kecik. Pada sudut tenggara terdapat pohon rotan. Menurut cerita, pohon rotan tersebut merupakan tongkat Pangeran Slawe yang dikubur dan kemudian tumbuh. Arkeolog Nanang Sabtono, 2002. Komplek makam Pangeran Slawe sebenarnya bukan makam dalam arti kuburan, tetapi merupakan makam dalam arti petilasan. Pangeran Guru atau Arya Dila atau Arya Damar merupakan kerabat Majapahit, yaitu Bupati Palembang dari Majapahit. Kekalahan Pangeran Guru beserta pengikutnya bukan berarti kematian secara fisik. Arkeolog Nanang Sabtono. Kaitan Palembang dan Indramayu berkenaan dengan masalah politik ketika itu, yaitu tidak berkenan bila Indramayu berkembang sebagai kekuatan politik yang menjadi saingan Majapahit pada masa awal Islam. Keterkaitan ini ditunjukkan pada satu-satunya nisan yang terdapat di komplek makam Pangeran Slawe yang menunjukkan adanya motif hias Surya Majapahit. Motif ini merupakan lambang regalia Majapahit. Arkeolog Nanang Sabtono, 2002. Jejak filologis Pangeran Guru atau Pangeran Slawe sumbernya adalah naskah Babad Dermayu atau Babad Carbon II. Sedangkan Arya Damar atau Arya Dila atau Arya Abdillah sumbernya terdiri dari Babad Tanah Jawi, Purwaka Caruban Nagari, Kronik Tiongkok Kuil Sampokong Semarang, Kidung Pamacanga, Usana Bali, Hikayat Hasanuddin atau Sejarah Banten. Jati diri Arya Damar atau Arya Dila atau Arya Abdillah di Palembang bagaimana? Ini menurut arkeolog Dr. Retno Purwanti. Kita kalau ingat Palembang, saya kira ingat Sriwijaya gitu. Dan dari penelitian kami, dulu saya di Balai Arkeologi Sumatera Selatan gitu, dan itu juga terlibat langsung dengan lembaganya Pak Daniel Peret, FEO gitu. Itu penelitian di Palembang itu lama sekali, dan itu dari penelitian yang 10 tahun lebih kami lakukan. Itu di Palembang sendiri lapisan budayanya sebanyak ini gitu. Jadi ada lapisan budaya pra-Sriwijaya, kemudian Sriwijaya, pasca Sriwijaya. Pasca Sriwijaya itu pun kalau kita kulitin lagi, itu ada masa-masa di mana Palembang itu pernah dikuasai oleh orang-orang Tiongkok gitu. Dan itu masanya juga cukup panjang, ada 100-an tahun. Kemudian Majapahit, Demak dan Pajang, terakhir Mataram, sebelum akhirnya ada dari pelarian Demak Pajang ini ada yang lari ke Palembang dan akhirnya membentuk institusi yang bercorak Islam. Nah, setelah itu baru saat mengirimkan peti berulang kali ke Mataram itu ditolak atau dicuekin kalau kata saya gitu. Itu akhirnya Sultan Palembang memutuskan udah
nggak usah ngirim untuk petinggi lagi ke sana, dan kita berdiri sebagai kerajaan yang berdiri dan yang mandiri, akhirnya memproklamirkan diri sebagai kesultanan gitu. Ini era-era kekuasaan di Palembang itu ada era Majapahit. Kalau kita mengacu ke manuskrip yang ditemukan di Palembang gitu, dan juga cerita lisan itu saat Sriwijaya diserang oleh Majapahit. Ini kalau dari sumber kitab Jawa itu dari tahun 1377. Itu yang setelah itu yang berkuasa di Palembang itu namanya Arya Damar. Setelah dia masuk Islam, konon katanya namanya Arya Abdillah gitu. Itu masa kekuasaannya 1455 sampai 1486. Nah setelah itu era Pajang Demak begitu. Nah itu yang saya sebut tadi dengan kerajaan Palembang gitu. Nah ini penguasanya tidak bergelar raja atau apa, tapi dengan pangeran gede, kiai gede gitu ininya, dan itu sampai ada 5 penguasa. Kemudian Sumber manuskrip dan cerita lisan. Tahun 1377, Kerajaan Sriwijaya diserang Majapahit. Setelah itu yang berkuasa Arya Damar. Saat masuk agama Islam namanya menjadi Arya Abdillah yang berkuasa pada tahun 1455 sampai 1486. Setelah itu, Palembang masuk era Demak dan Pajang. Penguasa bergelar pangeran, bukan raja. Filolog Dr. Retno Purwanti. Menurut Dr. Retno Purwanti, di Palembang tidak ditemukan makam Arya Damar atau Arya Abdillah. Makam-makam kuna di wilayah Palembang terdiri dari jenis nisan Troloyo dan era Demak. Makam yang bentuk nisan yang ditemukan di Palembang gitu. Ini ada 2 bentuk yang tipe nisan aja gitu ininya. Kemudian yang di bawah ini kalau mau disebut Troloyo kok bentuknya ramping begitu, tapi kalau mau disebut itu yang tipe Demak kok berbeda dengan yang kiri atas gitu. Jadi mungkin ya masa transisi barangkali. Kalau yang tengah ini jelas Troloyo begitu, ini yang Troloyo karena cuma yang atasnya itu gempil gitu. Nah bentuk atasnya di tengah itu. Nah ini yang menarik barangkali yang saya kira hanya ditemukan di Gresik, makam Fatimah binti Maimun itu di makam Gubah Duku. Di makam Gubah Duku itu karena yang dimakamkan di situ itu semuanya komunitas Arab Melayu begitu ininya, dan makamnya desainnya seperti ini. Analisis. Masa hidup Pangeran Guru atau Pangeran Slawe atau Arya Damar atau Arya Abdillah tahun 1400-an akhir atau 200 tahun sebelum kedatangan Wiralodra. Arya Damar merupakan bagian dari syiar Islam yang dikembangkan era Demak yang berkaitan dengan Raden Kusen dan Raden Patah atau masa akhir Majapahit di tanah Dermayu. Analisis. Pertempuran dengan Endang Darma hanya berdasarkan satu sumber, yaitu Babad Dermayu. Sedangkan sosok Endang Darma sendiri hingga kini belum terungkap jati dirinya. Babad Dermayu yang menuliskan penokohan antagonis pada diri Arya Damar merupakan karya sastra dalam bentuk tembang macapat yang tidak bertiti mangsa. Untuk pembahasan mengenai tokoh legenda Nyai Endang Darma Ayu yang sebenarnya terceritakan secara turun-menurun dalam Babad Dermayu ya. Jadi kalau kita membaca Babad Dermayu yang transkrip baik alih aksara maupun terjemahan bebas dan kita meneliti berbagai varian naskahnya, sebenarnya ketemu kode-kode salah tulis dari pujangga. Di situ memang ada satu pupuh yang konsisten saya teliti bandingkan dengan misalnya Babad Dermayu Petasmaya, Pamayahan, Pauman, Bandung. Pupuh yang menuliskan Nyai Endang
Ayu atau Nyendang Gelis, di mana dalam sejarah sumber sekunder Cirebon itu disebut sebagai putrinya Pendeta Sewa Buddha Cirebon ya, yang akhirnya menjadi mertuanya Mbah Kuwo gitu. Jadi kalau kita mau konsisten dengan dunia sastraan penyaduran, mungkin Pujangga saat itu mengaitkan tokoh Nyi Endang Gelis atau Nyi Endang Ayu ini sebagai pelengkap kisah sosok feminim Nyi Endang Dharma Ayu. Walaupun kalau kita menggunakan sumber primer, kita tidak menemukan tokoh ini di era Wiralodra. Karena Wiralodranya ditemukan dalam sumber primer di periode Mataram abad 17 dan tidak sama sekali diceritakan tentang adanya figur lain yang menonjol. Yang ada malah saya temukan nomenklatur pemerintahan Wiralodra itu memang ditulis Sindang atau Indramayu gitu. Jadi Sindang Indramayu. Ini yang kemungkinan saya kaitkan dengan manuskrip atau prasasti dalam pemugaran makam Wiralodra ya, dari keturunannya. Tahun 1965 itu ditulisnya memang Arya Wiralodra, Bupati atau Adipati Indang Dharma Ayu ke-1. Jadi Indang Dharma Ayu ini merupakan kawasan pemerintahan, bukan nama person. Layaknya kalau zaman Majapahit ada Bre Kertabumi, artinya raja daerah yang di Kertabumi, atau Bre Mataram. Bisa jadi sebenarnya nama Dharmayu atau Endang Dharma Ayu itu bentuk personifikasi dari Pujangga untuk wilayah politik kekuasaannya Wiralodra yang direbut saat itu gitu, sebagai legitimasi penguasaan. Nah, kalau saya boleh memahami, ini Endang Dharma itu adalah Kali Cimanuk itu sendiri. Jadi Endang Dharma Ayu itu bukan sosok manusia yang kita bayangkan selama ini. Ini Endang Dharma Ayu itu adalah Kali Cimanuk itu sendiri. Jadi apa ya? Kita susah untuk memahami konsep tentang lingkungan atau Kali Cimanuk pada waktu itu. Dan itu harus divisualisasikan dalam sosok manusia gitu, yang kemudian menjadi Nyi Endang Dharma Ayu. Makanya Nyi Endang Dharma Ayu itu di dalam catatan sejarah, maksud saya catatan kolonial, itu tidak pernah disebutkan. Yang sering disebutkan itu adalah Wiralodra dan keturunannya itu disebutkan. Tetapi Nyi Endang Dharma Ayu itu hanya disebutkan dalam cerita Babad Dermayu. Makanya saya berpendapat bahwa Nyi Endang Dharma Ayu itu siapa? Nyi Endang Dharma Ayu itu adalah Kali Cimanuk itu sendiri. Kenapa kemudian perlu divisualisasikan supaya masyarakat itu tertarik, narasinya lebih hidup gitu, penontonnya lebih enak gitu dan seterusnya. Ikuti Jelajah Dermayu selanjutnya. Salam Jeder.